pagi, Shalom jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Selamat bergabung di ibadah GAI Saint Paul Bandung. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menjaga kami Tuhan selama ini. Di tengah situasi pandemi, kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian Inilah Rinduku. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Kita akan pujiannya dari awal. Inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu.
Baik Bapak Ibu, kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Dan oleh karena itu, jemaat Tuhan dikasihi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan menaikkan Gloria in Excelsis. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan bersama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kepadamu, kami memuji-Mu atas kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Putra Domba Allah, Engkau telah menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Sang Bapa, terimalah doa kami. Karena Engkau satu-satunya yang kudus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya yang maha tinggi, Yesus Kristus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan membaca pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 65. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya.
Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengarunianya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bersama kita katakan, kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selamanya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang pertama dan yang kedua. Bacaan Alkitab yang pertama terambil dari kitab Kejadian 2 ayat 4b sampai 9, dilanjut dengan Kejadian 2 ayat 15 sampai 25. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah ke manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai selesai. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai selesai. Dengan judul perikop ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia
yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan ambil renungan kita dari Wahyu pasal 4. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami dapat mengenal siapa Engkau, siapa Tuhan bagi kami. Biarlah Roh Kudus menerangi kehidupan kami.
ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi tolong tampilkan lagi tentang pembacaan Injil. Ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang tentu yang di Zoom boleh duduk saja, tetapi kita akan membacanya bersama-sama. Biarlah firman itu keluar dari mulut kita, yaitu dari Lukas pasal 8, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Bersama, kemuliaan bagi Kristus, Juru Selamat kita. Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, dalam situasi seperti saat ini, ada banyak suara-suara yang berbicara tentang akhir zaman. Tetapi saya ingin katakan bahwa orang yang beriman di dalam Yesus itu punya satu kekuatan, punya satu pengharapan. Tapi yang terutama sebetulnya, dia tidak berpegang kepada apa yang akan terjadi. Bukan soal apa, tetapi siapa yang bersama dengan dia. Siapa? Ini yang menjadi ketakutan orang saat ini, sehingga kadang-kadang mereka berpikir katanya sebentar lagi akan ada ini, akan datang bencana dan sebagainya. Itu ada banyak di mana-mana, saudara sekalian. Lewat WA, ya, juga lewat pertanyaan langsung. Sebenarnya Pak Yopi bagaimana sih sebetulnya? Tapi sebetulnya saudara sekalian, yang ada yang benar ialah mari kita lihat mengenai situasi yang mirip-mirip yang pernah terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Dan sesuai dengan leksioneri kita, memang leksioneri kita itu kan ini adalah minggu, sebetulnya ini belum ya, baru minggu sesudah ini ya, tahun baru gitu ya. Tetapi dari provinsi kita menganjurkan untuk pindah ke minggu kedua sebelum masa sengsara. Nah, makanya kita, saya memakai ini stola hijau karena mengikuti kalender gereja. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bicara soal kitab Wahyu, yang sebetulnya kitab ini, saudara sekalian, ditulis di tengah-tengah situasi genting.
pada masa itu. Pada masa umat atau gereja mula-mula. Di mana mereka itu sudah sekarang berada dalam satu situasi yang sulit. Baik secara politis, ekonomi, maupun juga kesengsaraan, penderitaan. Salah sedikit bisa dipancung kepalanya. Salah sedikit bisa dituduh sebagai penista agama dan mereka itu harus berhadapan dengan tiang gantungan. Ada juga yang digantung sambil dibakar hidup-hidup. Itu mengerikan situasi pada saat itu. Padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka itu hanya berdoa di rumah mereka masing-masing. Lalu kemudian dituduh. Kalau ada kebakaran, itulah pengikut Yesus yang membakarnya. Dan orang ramai-ramai untuk menyiksa mereka, membakar mereka. Sehingga mereka itu berada di dalam satu penganiayaan. Dan sebetulnya melihat situasi ini karena sangat sensitif, berkata sedikit bisa salah, menyinggung agama kekaisaran Romawi, dan mereka itu bisa dipancung kepala mereka. Sehingga berita yang disampaikan lewat kitab Wahyu ini adalah berita yang meneguhkan iman orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi bukan berarti bahwa si penulis ini tidak menggunakan hikmat dari Tuhan. Dia menggunakan hikmat dari Tuhan, yaitu dengan memakai bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa metafora. Artinya tidak menyinggung secara langsung. Oleh karena itu ketika kita membaca kitab Wahyu ini hanya dengan membacanya letterlek atau literally, maka kita akan berhadapan dengan simbol-simbol yang menakutkan. Tapi sebetulnya kalau kita tahu situasi pada waktu itu, maka isi dari kitab ini adalah sangat menghibur, sangat menguatkan iman. Dan penulis ingin meyakinkan kepada mereka yang membacanya bahwa Allah itu tidak tinggal diam di tengah-tengah situasi apapun. Kalau saudara menghadapi situasi pandemi seperti ini, ada yang barangkali terjebak ke dalam situasi sulit secara ekonomi, kemudian ancaman tentang keuangan masa depan, bagaimana situasi keuangan nanti. Sebenarnya sudah kita lihat sudah ramai di mana-mana, di mal-mal sudah kelihatan ekonomi itu hidup. Tetapi saudara-saudara sekalian, kembali lagi dengan berita-berita tentang kenaikan kasus pandemi ini, sehingga pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah itu dievaluasi lagi. Apakah akan berhenti lagi? Begitu juga dengan toko-toko, mal-mal, pasar-pasar. Apakah ini akan dibatasi lagi? Perjalanan jelas akan dibatasi. Dan ini akan menghancurkan ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran kita. Namun saudara-saudara sekalian, baik saudara yang di rumah atau di mana saja sudah berada maupun saudara yang ada di sini, mari kita lihat bagaimana pesan dari kitab Wahyu ini yang mau mengatakan kepada kita, tenang, Allah tetap setia bersamamu, baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Kamu tidak perlu takut menghadapi ancaman dan tantangan. Dan dalam firman Tuhan ini yang mau mengarahkan umat, ini yang sangat penting yang diulang-ulang oleh oleh Wahyu pasal 4 ini, bahwa pada waktu itu kaisar yang kejam bernama Domitianus. Dia mengklaim dirinya itu adalah Tuhan dan Allah. Memang ada juga kaisar-kaisar yang sebelumnya selalu mengatakan mereka itu anak Allah, artinya datang dari Tuhan. Anak Allah di sini adalah yang waktu itu yang namanya Allah yang paling tinggi, namanya Dewa Zeus. Tapi kemudian ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah satu-satunya itu, maka kemudian Kaisar Domitianus ini mengambil alih Allah itu dan dia katakan, sayalah orangnya.
sayalah dewanya, saya Tuhan yang kamu sembah. Dan itu kalau sudah baca di ayat 9 sampai ayat 11. Tetapi saudara-saudara sekalian, penulis Wahyu ini ingin mengatakan bahwa bukan dia. Kalau kamu mau mengenal Allah itu jangan lihat langsung penguasa itu. Allah itu hanya bisa dilihat melalui pintu surga yang terbuka. Nah, makanya kan kita lihat tadi itu dibawa kepada pintu surga yang terbuka. Tuhan yang benar, Allah yang benar harus dipahami melalui pintu surga yang terbuka. Artinya apa? Artinya kita punya iman. Hanya dengan iman kita membuka pintu kepada Tuhan. Hanya dengan iman kita bisa berbicara kepada Tuhan. Makanya iman ini sangat penting. Dan digambarkan oleh Yohanes sebagai iman itu adalah pintu terbuka di sorga. Dan dengan kehidupan yang dikuasai oleh roh Tuhan. Jadi bukan cuma melihat dengan fisik kita, tapi kita juga harus dikuasai oleh roh Tuhan. Itu di ayat 2 tadi kan diceritakan seperti itu. Artinya begini saudara, bukan dengan pemahaman yang dikuasai oleh standar duniawi. Ya, di mana orang sangat bangga. Apalagi kalau saudara lihat di foto-foto, dia foto dengan bupati, betul nggak? Foto dengan gubernur, foto dengan presiden. Waduh, bangga. Karena kekuasaan itu adalah standar. Untuk anak sekolah juga sekarang ini dan berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Sebenarnya makanan sudah cukup, sebetulnya sudah cukup, rumah sudah cukup. Tapi dia masih cari uang banyak. Tapi apa maksudnya? Maksudnya supaya dia itu dapat menunjukkan kepada keluarga yang lain. Bahwa saya juga ini orang loh. Saya bisa membagi-bagi duit. Dan saya menjadi penguasa. Nah ini adalah standar duniawi. Ya, standar duniawi seperti ini. Dan dengan adanya kekuasaan itu, orang itu bisa seperti kaisar yang berkuasa. Yang menindas, menganiaya rakyat yang tidak punya kekuatan apa-apa. Dengan kata lain saudara sekalian, kalau kita mau mengenal Allah yang benar, maka kita harus memahami Allah itu bukan sebagai suatu objek yang berada di sana, di langit ketujuh, di atas. Saya beberapa kali menanyakan kepada beberapa orang, saya tanya, jadi Tuhan itu di mana? Dia langsung tunjuk ke atas. Padahal kalau dilihat dari tata surya ini, ketika kita tunjuk begini, orang Amerika tunjuk ke bawah berarti kan? Ketika orang yang di sebelah sana tunjuk ke sana, di sebelah bumi yang lain tunjuk ke sini gitu kan. Jadi yang atas itu yang mana? Nah, ini adalah pemahaman Tuhan yang dibatasi oleh otak kita. Bahwa Tuhan itu ada di suatu tempat. Itu sangat mengecilkan tentang Tuhan. Apalagi dia takut bahwa mata Tuhan itu seperti kata Mazmur, itu mengamat-amati orang itu kemana saja dia pergi. Saudara sekalian, cara pandang seperti ini itu sangat mengecilkan kuasa Tuhan, keberadaan Tuhan. Tuhan itu lebih daripada yang kita bayangkan, saudara sekalian. Lebih dari itu. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan itu berkuasa dan mampu melihat kita seperti kita melihat orang lain, maka kita sebetulnya turunkan Tuhan itu dari kekuasaannya yang sangat besar itu. Nah, Yohanes dalam Injilnya, bukan dalam kitab Wahyu, tapi dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa Allah itu roh. Betul nggak? Allah itu roh. Dan kalau kita menyembah Tuhan, Allah itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, siapa Allah itu? Allah itu adalah kesucian, kemurnian,
yang diperkenalkan oleh kitab Wahyu pasal 4 ini sebagai batu kristal yaspis. Jadi ketika tadi dibacakan tentang batu kristal yaspis itu adalah menggambarkan tentang kesucian dan kemurnian Allah. Tapi juga Allah itu adalah kemurkaan yang digambarkan sebagai batu sardis merah. Artinya kita tidak boleh main-main dengan dosa. Karena Allah itu murka dengan dosa. Dan dengan melukiskan Allah sebagai Allah yang bermurah hati, kalaupun orang jatuh ke dalam dosa, maka kita itu diajarkan untuk datang kepada Dia, mengaku dosa kita. Nah, kita kan di sini juga tadi ada pengakuan dosa. Itu kan sangat penting. Yaitu bahwa kita mengaku diri kita sebagai orang yang yang tak berdaya. Kita itu hanya ciptaan. Ketika kita merendahkan diri seperti itu, maka kemurahan Allah itu turun ke atas kita dan kita diampuni. Kan ada janjinya. Kalau kita tidak punya Tuhan seperti Yesus yang membuktikan mampu untuk mengampuni dosa kita, maka ketika kita datang, Tuhan ampuni saya, ampuni dosa saya. Pertanyaannya kan, atas dasar apa kamu berkata minta ampun? Enggak ada dasar atau tidak ada jaminan pengampunan kalau kita berada di luar Tuhan Yesus. Ya kan? Di luar Yesus pengampunan dari mana? Tetapi kita, saudara, kita melihat bagaimana Yesus mengorbankan dirinya. Dan seakan-akan Dia mau berkata kepada kita, aku mengampuni dosa-dosamu. Lalu apa lagi yang digambarkan oleh kitab Wahyu ini tentang Tuhan? Kepada Yohanes, Tuhan memperlihatkan apa yang disebut dengan batu zamrud. Apa maksudnya ini? Batu zamrud yang hijau dan lembut itu adalah sifat Allah yang murah hati, yang lembut, yang sangat mengasihi. Ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sangar, sadis, tidak ada ampun, mau membunuh, menghabisi orang lain demi diterima oleh Tuhan, ini sangat bertentangan dengan Tuhan yang memperlihatkan dirinya kepada Yohanes. Ini aku loh, aku Tuhan yang mengasihi. Sifatku adalah suci, murka dengan dosa. Ingat, murka dengan dosa. Tetapi aku adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha kasih. Dan ini yang seharusnya kita pahami tentang Tuhan kita. Boleh enggak kita definisikan tentang kasih Tuhan itu? Susah. Yang ada ialah saya hanya merasakan. Ketika saya didoakan oleh Pak Tum dan Ibu Sri, saya merasakan adanya kasih Tuhan di situ. Ya. Dan ini susah untuk kita definisikan. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Dan tiap-tiap orang dapat mengalami apa yang menjadi sifat-sifat Allah itu. Allah tidak hanya dipahami oleh satu golongan umat tertentu. Nah, saudara, di kitab Wahyu itu ada angka 144.000. Dan ini diklaim oleh golongan tertentu. Hanya golongan kami lah, kami yang dihitung itu 144.000. Saudara sekalian, ini kan bahasa simbol. Bahasa simbol. Sekarang 144 itu simbol. Simbol apa? Simbol dari 12 dengan 12. Ya kan? Nah, 12 kali 12 atau di sini 12 dengan 12, 24. Di sini 24, yang di sana, yang di pasal 3, itu 144. Ini kan berkaitan dengan
bangsa Israel dan bangsa non-Israel. 12 suku, ya 12 tua-tua. Dan ini saudara sekalian adalah satu kritik terhadap orang-orang Yahudi. Tuhan yang demikian itu bukan cuma kamu, bukan untuk kamu saja. Untuk orang yang non-Yahudi saja, non-Yahudi, yaitu kita. Nah, dikatakan di sini bahwa semua bangsa, baik suku Israel maupun yang non-Israel itu, dikatakan bahwa mereka itu ada di hadapan takhta Allah untuk apa? Untuk menyembah Dia. Artinya apa, saudara sekalian? Allah yang pemurah, pengasih, suci, dan murka terhadap dosa ini adalah Allah untuk semua orang. Bagi siapa yang mau percaya, mengakui akan Dia, dan kemudian dia menyembah Allah yang diperkenalkan oleh Yohanes. Bahkan Allah yang dilihat oleh Yohanes adalah Allah untuk semua ciptaan. Jadi bukan cuma orang, tapi dikatakan di sini yaitu alam semesta. 7 obor itu disejajarkan dengan 7 roh Allah. Firman Tuhan seakan mau mengatakan bahwa Allah peduli dengan alam ini. Hal ini dapat dipahami jika kita kaitkan dengan pekerjaan Allah dalam menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan dikatakan bahwa apa yang Allah kerjakan ini sungguh-sungguh amat baik. Ditutup dengan ketika menciptakan manusia, manusia disebut sebagai ciptaan yang terbaik dari semua yang baik. Alam baik juga. Dan ini yang kita kenal bahwa apa yang Allah ciptakan Dia pelihara. Ya. Apa yang Allah ciptakan Dia pelihara. Ini yang disebut dengan providensia Allah. Providensia itu pemeliharaan Allah. Providensia Allah ini yaitu bahwa Dia tidak begitu saja mau menghancurkan ciptaannya itu. Kalau kita katakan itu orangnya enggak baik, ya kita. Kita katakan bahwa itu rusak, ya kita. Handphone kita rusak. Kok Tuhan tega-tega membuat handphone saya rusak? Yaitu kita, sudut pandang kita. Dari sudut pandang Allah yang rusak menurut pandangan kita, dan yang baik, yang susah, yang senang dalam pandangan kita, itu satu paket ciptaan Allah di mana Allah punya rencana yang indah, yaitu semua baik. Ya, Anda sering menyanyikan lagu itu kan? Semua baik, sungguh teramat baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah gitu, kurang hafal seterusnya. Tetapi itu adalah pemeliharaan Allah loh. Ini kita itu dengan adanya pelajaran tentang pemeliharaan Allah ini, kita itu tetap melihat bahwa pada waktunya Allah kemudian berbuat sesuatu yang baik, yang menurut Dia baik. Jadi tidak ada yang katakan bahwa itu tidak baik menurut Tuhan. Semua baik. Bagaimana dengan apa yang saya alami sekarang? Bagaimana dengan COVID? Apakah COVID itu bagian dari providensia Allah? Iya. Kehancuran alam? Iya. Nah, oleh karena itulah, ya, di dunia ini jangan lupa banyak orang jahat juga kan? Itu adalah memberi kesempatan kepada kita untuk melayani. COVID Allah izinkan. Untuk apa? Untuk memberi tugas kepada kita. Tugas loh. Untuk ikut bersama Dia memelihara alam ciptaan ini. Pakai masker, ya. Nanti sore ini saya pakai lagi. Kemudian jaga lingkungan, jangan kotor, jangan sembarang tebang pohon-pohon, mengakibatkan banjir. Sesudah banjir lalu kita teriak kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah kasih tugas sama kamu, yaitu pelihara alam ciptaanku ini, tapi kamu bikin rusak. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, pesan dari kitab Wahyu ini yang memperlihatkan tentang alam semesta itu, yaitu
kita bertanggung jawab terhadap kehidupan yang baik dan lebih baik. Kalau ini yang menjadi motivasi kita, ya, saya ingin pendidikan yang lebih baik, makanya saya cari uang. Saya ingin untuk ada saya membantu orang lain, ya, saya sih sudah cukup, saya ingin membantu orang lain, dan kemudian Anda mati-matian cari uang, itu motivasinya, dan itu bagian dari tanggung jawab kita. Ya, Pak Johan dan Ibu Natalina mau ingin supaya anak-anaknya itu bisa sukses di kemudian hari, mereka berjuang cari uang. Itu adalah bagian tanggung jawab dari pemeliharaan Allah. Anda kemudian melihat situasi alam ini, waduh bagaimana caranya ini? Oke, kita jangan boros. Jangan boros itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Bagian dari tanggung jawab kita loh. Ini bagian dari providensia Allah. Kita bersama dengan Tuhan pelihara ini. Memberi yang terbaik. Jangan kita berpikir begini, Tuhan kok baik, jalan sembarangan, makan sembarangan, ya, tidak bersih. Oke, yang penting sudah didoakan. Itu namanya iman yang salah. Atau lebih baik kita katakan sikap yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita kotor, ya sakit perut, makan sembarangan, ya sakit. Dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap hidup kita ini dan keluarga kita. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang maha besar, maha luas, bagaikan lautan kaca yang begitu luas. Artinya apa? Bahwa alam ini begitu berharga di hadapan Tuhan. Allah pencipta mau datang ke dalam dunia ini mengambil rupa seorang manusia, dan itu diwujudkan oleh Yesus. Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa kita, tetapi menyediakan tempat yang indah bagi kita di dalam yang digambarkan oleh orang itu, surga. Jangan membayangkan bahwa surga itu di sana, yaitu adalah tugas Tuhan, tanggung jawab Tuhan untuk menyediakan surga di sana. Kita nggak tahu. Tetapi saudara-saudara, ketika kita diizinkan untuk hidup di dunia ini, maka doa kita, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Artinya apa? Sifat-sifat Tuhan itu kita tunjukkan di bumi ini. Sehingga orang dapat melihat bahwa surga itu ada di kita, di sekitar, di dalam kita. Mengapa demikian saudara sekalian? Karena begini, surga atau Allah sendiri yang menjadi raja di dalam kerajaan surga, tinggalkan surga itu, datang ke bumi ini untuk menemui saudara dan saya. Dan bukan cuma sampai di situ saudara sekalian. Dia itu rela masuk di dalam hati kita, menyatu dengan kita. Ini saudara-saudara sekalian, penyatuan antara pencipta dengan ciptaannya itu menyatu di dalam, dan itu dimungkinkan oleh Kristus. Sehingga kadang-kadang kita itu ketika kita berdoa, kita menatap ke sana seolah-olah Tuhan ada di jauh sana dan saya di sini sedang berdoa minta Dia. Pakai istilah lagi, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Masalahnya Tuhan ada di dalam hati kita. Mau mendekat bagaimana? Kalau begitu enggak perlu berdoa. Oh, doa itu justru lebih mantap. Saya dengan Ibu Hertina dulu, Ibu Hertina di Jalan Suryani, saya di Cianjuang. Jauh. Saya di sana, dia di tengah-tengah kota sini gitu kan. Nah, ketika kami menyatu, disatukan oleh cinta kasih itu, apakah kami nggak ngomong lagi satu dengan yang lain? Ya justru karena sudah nyatu malah tiap hari ngomong apa saja. Ya, ngomong apa saja. Hal yang sama kita dengan Tuhan. Justru saudara sekalian, doa kita itu adalah bagaimana kita menjalin komunikasi antara kita dengan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, nyatakan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Nyatakan segala sesuatu dalam doa. Artinya curhat. Tapi orang banyak salah loh. Mereka pikir setelah curhat,
Tuhan, ekonomi uang saya kurang. Besoknya duitnya datang banyak-banyak. Bukan itu arti doa. Tuhan, itu istri saya nggak tahu masak. Besoknya dijawab oleh Tuhan dengan rajin masak. Tuhan, suami saya marah-marah. Besoknya suaminya tidak marah-marah lagi. Bukan itu. Kita punya iman bahwa Tuhan telah mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Ngapain berdoa? Doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Dia, bersekutu dengan Dia, sehingga kita tahu isi hati Tuhan. Walaupun sampai kita mati kita juga nggak tahu persis 100%, tapi makin hari makin kita tahu apa isi hati Tuhan. Nah, firman Tuhan yang disampaikan di dalam kitab Wahyu ini adalah menolong kita untuk kita dapat mengenal Dia. Oh, Tuhan itu begitu ya. Sehingga kita sebetulnya tenang. Makanya saudara sekalian, ketika orang baca kitab Wahyu dia masih takut. Cuma ada dua kemungkinan. Dia tidak percaya Yesus. Dia tidak terima Yesus. Atau kedua, dia salah ngerti. Dia salah ngerti. Justru ini saudara sekalian, ketika Anda di tengah-tengah situasi baca kitab Wahyu ini, maka Anda akan merasa terhibur dengan apa yang dilihat oleh Yohanes ini. Apa yang diungkapkan kepada Yohanes ini tentang kehidupan bersama dengan Tuhan. Kitab ini adalah suatu kitab penghiburan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan. Dia mau mengatakan, aku tetap bersamamu senantiasa. Nggak usah takut. Dunia boleh gempar, ancaman COVID boleh ada. Saya sudah kasih tahu tentang siapa saya, dan saya sudah kasih tahu tugas saya kepada kamu, yaitu tanggung jawab. Tapi Tuhan, kalau pada akhirnya saya sakit, ya memang itu bagian dari ciptaan saya. Ciptaan saya itu tidak ada yang hidup, kata Karil Anwar, 1000 tahun lagi, enggak. Itu artinya apa? Itu artinya ciptaan saya itu lahir, menjadi produktif, melahirkan, dan seterusnya, kemudian sakit, dan mati. Ya, mau hidup, mau lahir, mau kawin, mau berproduksi dan sebagainya, dan kemudian sudah mulai loyo dan akhirnya mati. Itulah hidup yang saya ciptakan, dan hidup itu indah. Kalau kamu hidup terus 100 tahun belum mati-mati, 200 tahun juga belum mati, nanti bagaimana bumi ini? Itu Tuhan sudah atur sedemikian rupa gitu, ya. Kalau susah, enggak usah khawatir. Mau kamu sakit, saya bersamamu. Mau kamu susah, saya juga bersamamu. Mau kamu dianiaya, saya bersamamu. Bahkan kamu mati pun, aku bersamamu. Apakah ini tidak menghibur? Ini sangat menghibur, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara sekalian, hari ini kita harus lebarkan senyum kita dan berkata, Tuhanku itu luar biasa. Untung saya punya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk Tuhan yang boleh menyatakan diri kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dalam kekudusan, kesucian, kemuliaan. Namun Engkau juga adalah Tuhan yang bermurah hati terhadap dosa-dosa kami, terhadap kekurangan kami, terhadap kelemahan kami, dan Engkau mengerti ketika kami hidup dalam kesulitan, dan Engkau menghibur kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu. Kita akan menaikkan pengakuan iman Nisya Konstantinopel secara bersama-sama. Dan oleh karena itu saya undang jemaat Tuhan yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Bersama, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan
Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Putra, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita menaikkan doa kita seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam doa kolekta hari ini. Bersama-sama kita akan mengucapkannya bersama. Allah dan Bapa yang kekal, Engkau menciptakan kami dengan kuasa-Mu dan menebus kami dengan kasih-Mu. Tuntun dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu, agar kami dapat memberikan diri kami dalam kasih dan pelayanan satu dengan yang lain dan kepadamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita pada saat ini. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Bersyukur Tuhan untuk apapun yang telah dilewati oleh bangsa kami pada saat ini Tuhan, terutama pandemi yang masih belum berakhir. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ini pun Tuhan Yesus adalah salah satu cara Tuhan untuk kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau. Berikan Tuhan Yesus hikmat kepada pemimpin bangsa kami, terutama untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta dengan seluruh staf-staf pemerintahan yang Kau percayakan memimpin bangsa ini, supaya mereka dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka memperoleh dan memiliki hikmat yang daripada Allah, sehingga semuanya boleh dilakukan dan dikerjakan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tuhan berkati bangsa kami, berkati seluruh lapisan masyarakat bangsa ini. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, gereja Anglikan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Tuhan berkati Bishop kami, The Right Reverend Titus Chung, Dean kami, Reverend Timothy Chong, dan Imam penanggung jawab kami atau Associate Dean kami, Reverend Yopi Buyung. Dan juga seluruh para pemimpin pastor-pastor yang ada dan juga leader cluster kami, kiranya Kau Allah yang berikan hikmat dan urapan secara penuh kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan,
di dalam menggembalakan setiap domba-domba yang Kau percayakan kepada mereka. Biarlah kiranya Tuhan, kasih Tuhan boleh terpancar dari dalam kehidupan mereka melalui pelayanan-pelayanan yang mereka berikan. Tuhan berkati dalam kesehatan mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, usaha dan rumah tangga mereka. Biarlah kiranya Bapa, mereka pun boleh menggembalakan setiap domba-domba dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya kepada diri mereka, tapi terlebih lagi tanggung jawab kepada Engkau, Sang Pemilik domba. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga seluruh pastor-pastor yang ada, juga klaster yang ada, terutama Tuhan yang berdoa untuk yang ada di Subang, klaster Subang, kiranya Kau Allah yang akan memberkati dan berikan hikmat kepada Pastor Otniel Tev dan istri yang dipercayakan untuk menggembalakan setiap domba-domba yang ada di sana. Biarlah Tuhan pelayan ini boleh bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan gereja kami, gereja Anglikan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka, berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Bapa Engkau Allah yang Maha Tahu yang akan menolong mereka dalam setiap kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Kami tidak tahu persis Tuhan apa yang mereka pergumulkan, namun kami tahu bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu yang peduli akan kehidupan mereka, yang akan menolong, yang akan mengangkat mereka dari setiap kesulitan-kesulitan mereka dan membukakan jalan untuk setiap pergumulan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah kiranya Bapa, Engkau Allah yang akan memberkati baik dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dalam rumah tangga mereka. Mungkin Tuhan di antara mereka saat ini ada yang bergumul, baik untuk sakit penyakit yang mereka alami, bahkan kesulitan ekonomi dan juga pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan tolong mereka supaya mereka mau menyerahkan seluruh kekhawatiran mereka hanya kepada Engkau. Karena hanya di dalam Engkau ada jawaban untuk hidup dan persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari, di minggu pertama ini. Kiranya Engkau Allah yang akan memberkati mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap pertumbuhan, perkembangan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau Allah turut campur tangan. Engkau Allah yang akan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru. Engkau Allah yang akan menambah-nambahkan jumlah kami minggu lepas minggu. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami menyerahkan sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita adalah tubuh Kristus dan dalam satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu marilah kita mengejar semua yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa. Kita salam COVID saja satu dengan yang lain sambil melontarkan senyum kita. Dan sudah itu dipersilakan duduk, diserahkan kepada tim IT untuk persembahan.
Baik, saudara-saudara sekalian, kita doakan persembahan kita bersama. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang ada di rumah boleh melihat bagaimana kita di sini menjalankan atau mengadakan perjamuan kudus, dan diharapkan nanti yaitu bahwa saudara-saudara lain juga bisa bergantian untuk datang dan mengikuti perjamuan di tempat ini. Saya lihat ada saudara-saudara kita yang ada di sana yang mengikuti ibadah, yang di Zoom ada Pastor Denny di sana, Ibu Lin, Pastor Alamta, ya, ada juga saya tidak bisa sebut satu persatu, tetapi saya yakin bahwa kita semua bersama dengan saudara yang ada di sini kita disatukan di dalam satu roh. Buat yang di Subang, juga yang ada yang di Sumatera, di Kalimantan yang ikut bersama-sama dengan kita. Baik, saudara-saudara sekalian, kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kita telah datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Nanti kita bersahut-sahutan. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan bersama dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Dia mengambil cawan. Sesudah makan Dia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara sekalian, inilah roti yang kita pecah-pecahkan bersama untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh karena kita semua mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun ke surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Amin. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Oleh karena itu karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darah-Nya, maka kami senantiasa tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini bersama. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untuk-Mu, dan darah-Nya yang telah dicurahkannya untuk-Mu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untuk-Mu, dan makanlah Dia di dalam hati-Mu oleh iman dengan ucapan syukur.
Kristus memelihara Ibu Natalina. Darah Yesus memelihara Ibu Natalina. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Sendirian. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus, dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami tetap setia sampai hari ketika Yesus Kristus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Kita bersatu teduh sebelum kita menutup dengan satu pujian. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian, dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan,
Silakan bagi yang ingin memberi persembahan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Baik Bapak Ibu, pengumuman untuk hari ini, selain kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di bulan Februari, terutama di minggu awal ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Reverend Epi Buyung yang sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan bertemu kembali untuk peribadahan kita di hari Minggu yang akan datang, masih tetap di jam yang sama. Mari kita sama-sama kita dukung perkembangan gereja kita, secara khusus Gereja Anglikan Jemaat Saint Paul Bandung di tempat ini, supaya Allah semakin menambahkan jumlah kita dan kita semakin memiliki kerinduan untuk melayani secara bersama-sama. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti peribadahan secara online, yaitu Zoom dari rumah masing-masing. Terima kasih untuk kehadirannya dan kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di hari Minggu yang akan datang, terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah kita pada hari ini. Kami menyambut Bapak Ibu kembali pada hari Minggu nanti. Terima kasih, peribadahan kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa boleh meng-unmute audionya untuk kita boleh salam satu dengan yang lain. Shalom. 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 Shalom Pastor Denny. Shalom, Selamat Pak hari Denny. Minggu. Shalom semua. Pastor Alanta Shalom juga buat yang ada di Subang. Selamat shalom. Sampai ketemu nanti hari Minggu ke depan ya.